lagi di RSC Alumni Stories sama aku Nisa Muluk yang hari ini akan ngajak ngobrol-ngobrol salah satu alumni dari kelas VA-nya RSA, Rimo Skills Academy, yang kebetulan juga satu kohort sama aku dulu, satu kelas sama aku. Selin Clarissa. Hai Kak Risa. Hai Kanisa, senang banget nih ketemu lagi sama Kanisa setelah Iya, berbulan-bulan nih ya. Kita nggak bener. ada ngobrol nih ya. Cuma lewat teks aja ya. Betul, kita sering chatting sih ya. Bener. Dulu waktu kita kelas hampir tiap hari ketemu di Zoom ya. Iya, kita Apa belajar kabarnya bareng. dirimu? Mm-mm. Baik, baik-baik. Kanisa sendiri gimana nih? Alhamdulillah, I'm good juga. So, kita mau ngobrolin tentang journey-nya Karisa nih sekarang nih, karena kan kita sama-sama mulai di kelas bareng-bareng gitu ya. Waktu itu awal 2022 ya? Hmm, Mm-mm. 2022. Awal 2022. Boleh ceritain nggak sih Karisa dulu tuh sebelum ikutan course ini, dirimu tuh profesinya apa sih? Kerjanya ngapain sebelumnya? Ya, sebelumnya sih ya tahun lalu ya biasanya budak korporat ya. Jadi kerja kantoran seperti biasa. Nah, kebetulan bulan September tahun lalu resign karena suatu hal tertentu ya seperti itulah. Nah, terus beberapa bulan memang sempat nganggur. Udah Hmm, gitu karena memang agak susah juga ya cari pekerjaan dan yes. lain-lain dan juga memang waktu itu udah kepikiran aduh pengen banget nih kerjanya tuh remote Hmm. gitu. Kebetulan waktu itu sempat nge-freelance untuk jadi translator karena aku kebetulan bisa bahasa Mandarin jadi aku Cakep translate banget ya, bisa bahasa Mandarin loh. Mandarin. Iya, itu untung punya skill itu ya, bisa translate Mandarin ke Indonesia. Jadi, di pekerjaan sebelumnya aku sebagai asisten. Waktu itu kebetulan bos aku juga orang Tiongkok asli ya, jadi memang masih berhubungan nih sama skill aku yang itu, kayak gitu. Oke. Tapi itu waktu itu kerjanya udah remote belum atau belum? Belum, kerjanya tetap ke kantor. Oh, I see. Oke, lalu akhirnya setelah dari September 2021 itu resign, kemudian Hmm. cari pekerjaan remote, gimana bisa akhirnya ketemu sama Rimo Skills Academy? Sebenarnya waktu memutuskan untuk ngedaftar ya, ngedaftar di course itu bukan pertama kalinya aku nemuin nih si RSA ini gitu. Jadi memang Ah, waktu itu dari akhir tahun 2021 kalau nggak salah. Pokoknya cohort sebelumnya itu kan ada ads ya di Instagram. ah, Nah, aku kan lewat kayak wah ini kayak pas banget nih sebenarnya waktu itu karena udah kepikiran kan untuk pengen kerja ya, remote dan lain-lain. ya. Tapi biasa mundur dulu nih kayak entar aja deh taunya udah tutup udah Telat ya. tutup telat gitu. Nah pas bulan bulan Maret atau kalau nggak salah kita bulan Maret ya Ya benar, Maret benar. April gitu ya. Bulan Terus Maret. ada lagi ads aku waktu itu kayaknya udah nge-save deh. Aku nggak follow RT-nya tapi Oke. aku bookmark. Nah terus lewat lagi lah si ads-nya ini di bulan Maret. Nah terus kayak udahlah cobain aja dulu. Sebenarnya nggak langsung daftar juga kayak sama tuh di bookmark lagi. Terus Oke, baik. kayak cuman kali ini kepikiran nih kan, wah kayaknya kemarin udah kelewatan, jadi ya udahlah cobain dulu isi formnya Hmm. gitu. Isi formnya, memang kan waktu itu juga ya berhubung lagi nggak ada kerjaan gitu ya, jadi mikir juga nih, aduh mau nggak ya ikutan. Ah, ah, ah. Karena kan biaya yang dikeluarkan juga sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi bukan terlalu murah juga ya. Ya, apalagi pas kita lagi nggak ada pemasukan gitu ya, itu kan Betul, harus itu mikir pasti ya. berasa banget Ah, gitu. ah. Tapi aku pikir udahlah ini kan investasi yang pasti mungkin akan ada hasilnya gitu. Jadi ya udah aku mutusin untuk daftar waktu itu. Ih, sama banget. Aku juga mikirnya gitu loh. Iya kan, udah daftar terus pingin apply scholarship, tapi ternyata belum bisa. Terus mikir, ini worth it nggak ya investasi yang dikeluarkan gitu kan. Kalau Tapi, aku kebetulan waktu itu karena mungkin lagi nganggur ya, jadi bisa tuh apply scholarshipnya, walaupun nggak full rezeki. ya, tapi Ah, lumayan lumayan lah ya dikurangin dari harga aslinya kayak gitu. Jadi rezeki karena banget. waktu itu kan diteleponnya sama Mbak Sukma tuh Ya benar. ditanya-tanya terus pas di offer oh ya harganya sekian aku pikir udahlah ini juga udah turun dari harga harga aslinya dan aku pikir ya udah ikutan aja gitu dengan ekspektasi yang sebenarnya nggak terlalu banyak waktu itu kan aku pikir ikutan aja lah yang penting aku coba kayak gitu. Bener sih, soalnya waktu itu aku juga disemangatin sama temanku, mereka bilang ilmu itu memang investasi yang nggak akan langsung dapet returnnya saat itu juga. Gitu. Betul betul Pasti akan setuju ada hasilnya, pasti akan dapat sesuatu. Oke, setuju banget akhirnya itu. terus ya kan, bener kan? Dan udah Mm. ngerasain juga sekarang ternyata terbukti Iya ya. loh. Oke, akhirnya waktu itu kita ikutan course selama 3,5 minggu. Pada saat ikutan course itu sempat ada terbersit nggak kayak, is this for me? Ini beneran nggak ya bisa gue lakukan gitu? Di awal pasti ada ya. Waktu pertama kali itu aku nggak ada ekspektasi. Walaupun udah tahu nih kayak akan apa aja yang dipelajarin, tapi masih yang apa sih ini gitu. Iya. Bisa nggak ya ngelakuin kayak gitu-gitu. Tapi Heeh. seiring berjalannya waktu ternyata
ketemu sama mentor-mentor yang menurut aku keren-keren banget sih. Mereka bukan cuma ngasih materi, tapi ngasih semangat gitu loh. Kayak encourage kita untuk kayak, lu tuh bisa. Walaupun kitanya sendiri yang mengecilkan diri kita sendiri ya. Iya, Kadang-kadang kan kayaknya gue nggak bakal bisa deh. Tapi mereka tuh nggak pernah ngasih feedback yang bikin kita kayak jatuh gitu. Selalu kayak, lu 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 bisa, misalkan kita pasti beda-beda ya, backgroundnya beda segala hmm, macam. Tapi mereka tuh bisa ngasih masukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu. Itu sih yang menurut aku jadi yang paling mahal dari ikutan course-nya RSA adalah mentor-mentornya yang selalu mau untuk ngasih kita masukan, udah gitu. yes. Pingin kita tuh untuk grow lebih lagi dari kita yang sekarang. Mereka juga nggak ngelihat kayak background kita apa, umur kita berapa. Benar, benar. Itu yang aku kayak wow, aku bersyukur banget gitu loh bisa kena RSA dan ikutan course-nya gitu. Auranya tuh positif banget gitu ya. Tuh, betul. Jadi semangat aja gitu bawaannya. Iya, semangat banget belajar walaupun misalnya kita ngelihat wah kayaknya dia nih jago banget nih, udah handal gitu. Tapi ternyata kita selalu di-encourage untuk oke, temukan kelebihan Betul. kamu gitu ya, Iya, temukan ya apa tuh. yang Aku kamu. makanya seneng banget ikutan sih waktu itu. Oke, habis itu kita lulus nih ya kan, setelah Hmm, 3 minggu ini kita lulus. Nah, habis itu langsung dapat pekerjaan kah atau gimana? enggak, karena memang harusnya aku melakukan sesuatu gitu kan ya, kayak daftar-daftar, maksudnya mengendorse diri aku gitu kan ya, tapi ya berhubung agak males waktu itu kan, jadi yang aku lakukan adalah waktu itu kan kita ada one on one ya, kita bisa book call sama Konsultasi. mentor. Aku book waktu itu sama Agnes, terus sama Chelsea. Mm-mm. Nah, itu mereka berdua benar-benar encourage aku banget gitu kan. Apalagi kayak Agnes, aku waktu itu nanya tentang LinkedIn aku segala macam, itu Ya, bener. LinkedIn aku yang dari jelek pakai banget, kayak aku aja malu gitu ngelihatnya. Terus aku kayak, oke, aku harus foto yang bagus, terus ada gitu, harus nulis yang bagus tentang diri aku di situ. Nah, dari situ, itu emang berasa sih efeknya adalah jadi banyak yang message untuk nawarin kayak, mau nggak kerjaan ini, kayak gitu-gitu. Oh Cuman, iya, wah. iya, itu benar-benar efeknya aku juga kaget sih. Ada loh efeknya, karena sebelumnya kan tahu sendiri ya kalau di LinkedIn itu nggak gampang kan untuk dapat kerjaan kayak gitu. Tapi waktu itu sejak aku nge-update LinkedIn aku, terus fotonya diganti dan lain-lain, memang banyak message kayak dari HR kayak gitu untuk nawarin pekerjaan. Tapi memang aku kan pengennya remote ya, rata-rata Ya, pekerjaan yang ditawarkan itu belum remote lah istilahnya pasti gitu. onsite ya. Jadi nggak ada yang serak gitu di hati kayak gitu. Jadi kebanyakan yang waktu itu menawarkan itu bidangnya apa yang ditawarin? Ada yang HR, karena kan aku memang pernah juga kan di kerjaan aku sebelumnya HR kayak gitu. Ada Hmm. yang HR, sebenarnya itu beragam sih ya. Tapi mostly yang memang ada hubungannya dengan skill bahasa aku juga. Tapi Hmm. yang sebelumnya, walaupun sebelum aku update LinkedIn itu, nggak ada gitu yang nawarin walaupun berhubungan dengan itu. Tapi bener sih waktu konsultasi sama Agnes itu kayak ngebuka banget ya. Oh ternyata Hmm, harusnya yang bagus di LinkedIn tuh kayak gini gitu kan. betul. Kayak gimana. Oke. Nah lalu akhirnya nggak ada yang diambil ya. Nggak Pekerjaan ada. itu nggak ada yang diambil. Sambil dengan berjalannya waktu itu, apakah juga sempat coba-coba apply? Kayak misalkan di platform Upwork atau Fiverr atau nggak pernah sama sekali? Nggak. Emang dasarnya aku tuh kayak gini loh, ya ampun, aku lihat kok saingannya baik banget, emang dasar nih Ya. payah banget gitu kan. Gimana ya caranya biar bagusnya? Jadi aku paling ngebuka, udah gitu aku mengetik, aku bingung harus ngapain yang isinya. Terus gak daftar gitu jadinya. Paling aku cari-cari kayak di LinkedIn. Ada Nah, juga sih di LinkedIn, cuman rata-rata tuh memang di Amerika kayak gitu-gitu kan. Jadi hmm, mungkin untuk timingnya kayaknya aku gak kuat deh kalau harus kerja di waktu kebalik yang ya. terlalu kebalik, iya kayak gitu. Oke, jadi sempat coba-coba apply di LinkedIn gitu ya. Mm. Lalu sampai dengan akhirnya bisa dapat internship dengan salah satu partnernya Mm-mm. RSI, gimana ceritanya Karisa? Ya, ini sebenarnya mungkin ya kalau udah jalannya istilahnya gitu ya. Ya, benar. Jadi pada suatu hari aku ditelepon nih, aku di chat dulu sama Kak Sukma nih ya. Hah? Dia ngechat kayak, Clarissa boleh nggak aku ngasih nomor kamu ke Chelsea gitu kan. Aku bilang, oh ya udah kasih aja gitu, karena aku nggak kepikiran apa-apa. Terus lama Chelsea tuh ngechat aku di WA, dia bilang boleh telepon nggak? Terus dia nelfon, bilang iya ada nih partner kita yang lagi butuh ini gitu. Jadi aku juga nggak terlalu merhatiin sih dia butuhnya apa, Kak. Ya ini Shock lagi shock memang gitu ya. iya kayak wow, ya udah deh aku bilang boleh aja gitu cobain. Hah? Nah, terus nggak lama aku dihubungin sama pihak itu, terus ya udah kita discovery call gitu, discovery call terus ada placeholder juga, sorry, discovery call kedua juga, bukan discovery call ya kalau yang kedua ya namanya, pokoknya ada Follow up, follow up.
iya follow up lagi, terus ditawarin internship waktu itu. Nah, karena aku yang sudah lama tidak bekerja ini, ya aku pikir ini kan kesempatan bagus ya, karena udah lama juga aku istilahnya nggak memakai otak untuk hal yang terlalu berat gitu kan. Jadi aku terima waktu itu, terus mulai bulan Agustus kemarin. Jadi hampir 1 tahun tuh ya, Iya, kalau untuk yang saya terakhir full ya. time-nya gitu, iya hampir 1 tahun. Makanya aku juga eh, udah kadang-kadang udah mikir, aduh capek banget ya. Walaupun aku ada freelance-freelance itu ya, cuman kan tetap aja Ah, itu beda kan betul. pastinya gitu. Jadi memang iya hampir 1 tahun, dan tiba-tiba ditelepon gitu ya pasti kaget dong, ditawarin gitu. Akhirnya kita pecah telur Iya, juga. akhirnya. Oke, jadi akhirnya sekarang ini internship-nya udah selesai. Udah. Udah. Dan ditawarkan Hmm, lanjut. iya ditawarkan untuk lanjut sama partnernya Reza ini gitu. Terus menurut aku setelah aku magang sebulan di sana, aku ngerasain kayak wah, ya ini memang hal yang aku mau kayaknya gitu. Karena satu, memang orang-orangnya itu positif banget ya. Mereka selalu encourage kita juga, terus kasih feedbacknya juga membangun, dan nggak pernah yang kayak nyalahin atau gimana gitu. Jadi bener-bener aku ngerasa wah ini adalah tempat yang baik banget untuk kita bisa grow gitu. Makanya aku putusin setelah sebulan magang ditawarin lanjut, ya aku mau, bukan gara-gara kayak iya gue gak ada kerjaan jadi gue mau gitu. Bukan, karena kalau misalkan nggak hati nggak mau, pasti kan kita juga nggak pengen lanjut ya Kak. Ya, Tapi benar. kalau di sini tuh aku ngerasa eh ya ini kayaknya yang aku doakan deh gitu untuk bisa dapet gitu. Amin, amin. Iya, makanya aku bersyukur banget tuh dengan telepon Chelsea waktu itu yang mengubah hidup aku dalam sekejap ya di tahun Nah, ini. company ini sendiri, company apa? Maksudnya bergerak di bidang apa? Dia itu industrinya software as a service ya, jadi memang bisa dibilang di bidangnya software gitu. Oke. Dan Kayak itu gitu. sesuatu yang belum pernah kamu Tentu jalani ya? saja, tentu Wow, saja. keren. Dan Jadi kamu, kayak nah, nyeburnya tuh ke hal yang benar-benar baru gitu buat aku di sini. role kamu sendiri as a apa, Karisa? Untuk sekarang sales and marketing assistant jadinya. Oke, lalu Gitu. job desk dan tas sehari-harinya kayak apa sih kalau boleh tahu? Jadi aku tuh assist sales rep-nya untuk kayak misalkan klien meeting, terus aku juga assist kayak account manager untuk klien meeting, terus take notes, terus juga kayak bikin proposal. Aku juga kayak untuk marketingnya outreach kayak gitu-gitu sih untuk yang Jadi sehari-harinya sekarang. cari potential leads juga gitu. Yep, secara potensial itu. Oh, I see. Base-nya di mana? Nah, ini seru nih. Base. Untuk kantornya sendiri kan mereka base-nya di Bali. Tapi Oke. kalau aku base di Bekasi. Jadi HQ-nya itu di Bali sebenarnya atau gimana? Atau nggak ada HQ-nya? Mereka kantornya di Bali, Oh, di Bali. di Livit sih kayaknya. I see. Oh ya? Iya. Ya 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 ya, ya, oke. Berarti sehari-harinya itu adalah task yang sekarang dirimu kerjakan dan itu sebenarnya belum pernah kamu lakukan dulunya ya, Kak ya? Dulu memang sempet istilahnya kerja tuh nyerempet-nyerempet lah ya sama sales and Oke. marketing, tapi yang pasti beda karena kan kalau dulu direct ya. Ya. Sedangkan kalau ini kan kita semuanya remote gitu. Jadi meeting segala macam dilakukan secara remote. Jadi pasti beda banget, dan yang pastinya itu lebih banyak banget kayak sebutan-sebutan atau terms yang aku nggak pernah tahu sebelumnya, tapi di sini Nah, sering pakai. Jadi memang harus belajar juga untuk terms-termsnya itu gitu. kayak apa contohnya kalau boleh tahu? Kayak apa ya? Kayak banyak sih sebenarnya, kayak MRR lah, terus kayak churn, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya yang kayak aku nggak pernah denger sih sebelumnya. Cuman sampai aku waktu hari pertama tuh dikasih kayak list nih, kira-kira ini nih yang harus diketahui kalau kerja di kayak software as a service company kayak gitu. I see, I see. Oke, di tim yang berjumlah 10 orang ini adakah international people-nya juga gitu? Iya, karena kita kebetulan untuk CEO, CTO sama COO-nya itu semuanya bukan orang Indonesia Oke. gitu. Jadi oh sama kita juga ada satu graphic designer yang orang Filipina juga gitu. Jadi Ah, memang untuk sehari-hari ya pastinya pakai bahasa Inggris untuk komunikasi kayak gitu.
Ada setelah sebulan menjalani internship gitu, ada kesulitan apa yang selain yang tadi ya, mempelajari istilah-istilah baru, mempelajari dunia industri yang baru gitu kan. Ada tantangannya nggak sih bekerja remote buat Kak Risa sendiri? Untuk tantangannya tuh yang pasti harus bisa eh, bagi waktu sih kalau kerja remote. Karena kan kita di rumah ya. Hmm. Namanya kita di rumah tuh kadang-kadang kita ngerasa, oh ini di rumah gitu. Nggak kerja. Padahal sebenarnya mungkin itu yang dilihat orang ya. Dan itu yang aku rasain adalah kalender adalah teman nomor satu, Iya teman-teman. benar. Bener itu dulu aku kayak nggak pernah merasa kayak Google Calendar atau kalender di handphone itu ada satu hal yang berguna gitu ya. Tapi setelah aku kerja di sini kayak oh iya ternyata ini penting banget karena kita kerja remote, kita kerja di rumah, kita harus bisa ngebedain juga antara waktu kita sendiri kayak private time kita sama Ya. waktu kita harus kerja dan kita juga harus tahu oh kerjaan apa sih yang harus kita selesaikan di hari itu Hmm. kayak gitu. Karena kalau di kantor kan kalau kita di kantor ketemu temen kantor setiap hari, kayak setengahnya tuh ngegosip ya. Sedangkan kalau di rumah itu pasti beda, kita kerja sendirian, walaupun mungkin kita Ya. sering meeting segala macam, tapi kita harus bisa ngontrol diri kita sendiri untuk ngerjain gitu. Itu tantangannya. Cuman syukurnya bisa sih, bisa kalau tapi mungkin tergantung orang juga kali ya. Ada orang yang mungkin nggak bisa kerja remote sendirian gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri, untungnya aku bisa dan aku tahu kayak oh iya ini harus keluar hari ini. Pokoknya gimana pun caranya harus diselesaikan gitu. Karena Hmm. kalau misalkan eh, nggak kayak gitu, nggak akan ada yang kelar sih. Itu tantangan utama kerja remote tuh itu. Karena nggak ada yang ngawasin di belakang kita gitu ya, nggak ada Iya, yang ini tugas kita betul. kelar apa belum hari ini gitu kan. Jadi ya harus bisa ngatur waktu gitu aja sih. Nice. Karisa, kalau boleh tahu dulu background pendidikan kamu apa? Aduh, ini tuh kalau ditanya aku paling awkward ya. Jangan kaget ya teman-teman, background aku kedokteran. Tuh kan, seorang dokter. Jadi, tapi maksudnya setelah setelah kuliah umumnya itu, lalu sempat ngambil spesialis lagi kah? Atau udah Enggak. magang apa gimana gitu? Aku kebetulan kuliah nggak di Indonesia kan waktu itu. Nah, Heeh. untuk kedokteran sendiri memang kalau dari luar negeri nggak bisa langsung praktek. Itu Oke. mungkin hal pertama yang kalau teman-teman nih harus tahu. Kalau ke luar negeri mau ke sini harus kita ikutan namanya adaptasi. Nah, Hmm. adaptasi ini nggak lama ya, nggak sebentar gitu. Jadi Oh, prosesnya terus regulasinya segala macam seperti yang kita tahu ke Indonesia itu tidak ada yang mudah gitu kan ya. Walaupun sebenarnya bisa ya dijalankan sebenarnya. Tapi waktu itu aku kebetulan karena memang aku selalu tuh langsung kerja. oh Langsung kerja ya. juga, iya langsung kerja juga karena aku pikiran waktu itu akan lama prosesnya kan. Jadi aku daripada di rumah bertahun-tahun nggak ngapa-ngapain, jadi aku memutuskan untuk kerja juga. Tapi Terus bukan di bidang kedokteran. hmm, waktu itu kebetulan kantor pertama aku itu di bidang alat kesehatan sebenarnya. Cuman ya Oh, nggak kedokteran ya. amat, cuma adalah nyambung-nyambungnya dikit gitu Hmm. sebagai marketing. Terus tapi nggak lama di situ. Nah setelah itu aku sempat kerja remote sebenarnya. Oh ya, dulu pernah Iya, juga. sempat Oke. kerja remote gitu. Tapi Heeh. memang nggak ada hubungannya. Itu udah mulai tuh kerjaan aku nggak ada hubungannya sama sekali sama kedokteran. Kayak gitu. Sebenarnya kan sambil nunggu. Cuman eh, ya ada satu dua hal lah ya, kayak hal pribadi yang menurut aku untuk akhirnya ya udahlah aku nggak akan lanjutin dokter lagi kayak gitu. Gitu. Oke. Memang rata-rata ya orang-orang tuh banyak sekali yang bertanya kan, tapi backgroundku nggak nyambung nih dengan Betul. kerjaan virtual Betul. assistant gitu ya. Terus aku di kuliahku dulu nggak pernah nih belajar tentang hal-hal ini gitu, tentang apps, tools apa yang harus kita Iya lakukan benar. sebagai seorang VA. Tapi Karisa sendiri membuktikan bahwa itu semua bisa kita pelajari ya kan? Betul. Kan kalau aku itu adalah firm believer bahwa segala sesuatu tuh bisa dipelajarin, Kak. Yes. Soalnya apalagi dengan background aku yang sangat-sangat nyebrang gitu kan ya. Itu kan kayak dari nol lagi ya semua Ya. hal. Jadi waktu pertama kali kerja juga, wah stres berat gitu kayak, ini apa? Gue harus ngapain? Kayak gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, walaupun bukan berarti kita nyaman ya dengan berjalannya waktu itu ya. Kita tetap harus belajar banyak hal, tapi ternyata seiring berjalannya waktu aku tahu, oh iya bisa dipelajarin kayak gitu. Karena kalau misalkan kita nggak belajar terus, kita pasti ketinggalan sih. Setuju. Dan kalau buat aku juga kayaknya nggak tergantung umur ya. Mau umur berapapun, Betul, selama kita ada niat belajar dan pasti bisa, betul, kita mindsetnya bisa, pasti bisa betul, ya. betul. Aku setuju banget dan untuk masalah umur ini sebenarnya tergantung lingkungan banget sih Kak. Ya. Karena
ada lingkungan yang dia apa ya, maunya tuh kita di umur sekian udah seperti ini kayak gitu. Ya, Terus bener. apa namanya, kok bisa sih ganti karir segala macam gitu. Makanya waktu aku ikutan course VA terus aku lihat wah umurnya juga ternyata beragam gitu kan. Ya. Beragam banget. Ada yang emang udah dia profesional udah lama, yang udah ibu rumah tangga yang umurnya udah mungkin nggak kebayang lah untuk umur segitu ikutan course-course kayak gini gitu. Tapi ternyata ada dan aku ngerasa oh iya berarti aku masuk ke komunitas yang tepat gitu. Iya bener, ngomongin soal komunitas kan setelah itu kita join di komunitas alumni gitu ya. Betul. Menurut Karissa sendiri, gimana sih vibe-nya di komunitas alumni ini? Apa yang didapat juga dari situ? Aku ngerasa kalau di komunitas alumni ini positif banget juga ya, karena eh, ya seperti Kanisa tahu misalnya kalau Kanisa lagi kayak nyapa atau apa, mereka tuh senang banget gitu loh, kayak respon dan lain-lain termasuk aku ya, kayak Bener. respon dan lain-lain. Jadi nggak, menurut aku ini positif banget. Udah gitu juga kan sering nge-share kayak loker, kayak gitu-gitu. Jadi ya komunitas Aresa itu adalah tempat berkumpul orang-orang yang sepertinya sefrekuensi gitu ya sama Ya, kita. like-minded ya. Iya, like-minded, betul. Dan nggak pernah ada kayak yang negatif-negatif, share something yang nggak Hmm, berhubungan gitu ya. ya kayaknya nggak pernah ya sejauh ini. Kayak mereka Ya, selalu positif gitu loh. Apalagi kalau dimintain tolong, mungkin nge-like atau segala macam, mereka selalu kayak semangat untuk ngelakuinnya. bener. Dan kita juga kadang suka banyak dapat insight dari, kayak misalkan ada yang nanya soal CV atau pekerjaan dengan klien Betul. nasional, nanti ada yang jawab gitu kan, ada yang berbagi Iya, pengalaman. Aku juga kadang, betul-betul. oh kayak gini toh gitu, belajar hal baru lagi ya. Iya, walaupun kadang kayak cuman silent reader gitu ya. Cuman aku kayak, oh Ya, ternyata kayak gini. Dan menurut aku kayak di situ walaupun pertanyaannya random dan mungkin ada yang udah tahu orang tapi nggak ada yang ngejudge kayak, oh kalau nanya kayak gini sih kayak gitu. Jadi bener. semua tuh uh, no question too stupid to ask gitu loh kalau di situ. Motonya Arese ya. Iya, betul. Karisa, boleh dong kasih semangat nih buat teman-teman yang lagi nonton, yang mungkin udah mulai berpikir, kayaknya aku pingin deh ngambil atau belajar tentang virtual assistant, atau mungkin yang masih ragu-ragu, cocok nggak ya virtual assistant nih buat aku? Karisa punya pesan nggak buat teman-teman? Buat teman-teman, aku benar-benar encourage banget sih kalian untuk ngambil course VA ini. Karena kebetulan memang kalau sekarang mungkin lagi nggak ada ya untuk Ya, yang live-nya, tapi setahu aku sih ada yang recorded-nya dan menurut aku sama aja gitu loh untuk recorded-nya juga karena ilmunya ya sama aja yang akan disampaikan. Terus bener. teman-teman juga bakalan tahu tools-tools apa nih kira-kira yang berguna banget untuk jadi VA dan yang paling penting lagi satu adalah masuk komunitas RSA karena kalian nggak pernah tahu mungkin aja kalian salah satu yang dihubungin untuk bisa direkrut nih sama partnernya Livit atau RSA gitu kayak aku. Bener, bener, bener banget. Amin. Jadi memang benar katanya Karisa, ada kita punya satu recorded course VA learning-nya yang bisa teman-teman pelajari sendiri dengan pace-nya teman-teman sendiri karena semuanya udah recorded. Sekarang ini kita juga lagi jalan yang live course-nya untuk Super VA Bootcamp dan nanti ini Oke. juga akan jadi recorded course juga. Jadi kalau mau nungguin yang ini juga nanti boleh, tapi sambil menunggu boleh lihat-lihat dulu ya yang VA course kita yang kemarin gitu. Banget teman-teman, nggak bakal nyesel deh. Kemarin juga aku sebenarnya udah nanya-nanya tuh yang super VA ya. Cuman karena bentrok waktunya, jadi aku putusin untuk nggak ikut aja deh udah. Tuh udah ketemu nih jalannya nih Iya, sekarang ya. ketemu nih udah jalannya. Karisa, terima kasih banyak dan sukses untuk pekerjaan dan journey barunya di company yang ini. Amin. Semoga betah dan bisa menemukan sesuatu lagi yang baru dari dirimu ya Kak. Amin, amin. Thank you juga loh nih untuk Kanisa, untuk RSA, untuk kesempatannya juga, dan untuk mau nih ngundang aku ke podcast hari ini. Semoga kita semua terus maju deh pokoknya. Yes, amin. Thank you Karisa, sampai ketemu Thank lagi. you. Bye-bye.